Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video ini. Seperti yang kalian lihat dalam judul video ini, kali ini kita akan coba belajar bareng-bareng membuat program sederhana tentang quiz app ya, atau aplikasi quiz dengan tujuan mempelajari dasar-dasar sintaks Python berbasis project. Oke, pertama-tama di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editornya. Dan pertama-tama kalian harus buat file dulu ya teman-teman. Sudah. Di sini algoritma yang ingin saya buat adalah kira-kira ide program kita adalah di mana program kita ketika dijalankan akan memunculkan soal pilihan ganda, di mana setiap soal kita akan diwajibkan menginputkan pilihan A sampai A atau B atau C atau D. Jadi ketika kita memilih pilihan kita sudah menginputkan, maka akan ada soal baru. Hal tersebut akan berulang sampai soal habis, dan di akhir dari programnya kita akan ditampilkan atau memiliki output dari kalkulasi perhitungan jawaban kita, apakah benar berapa, lalu skor kita berapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama, di sini kita akan membuat fungsi, kita akan membagi setiap prosesnya berdasarkan beberapa fungsi ya. Pertama, kita mendefinisikan fungsi in, mana kita akan coba lihat press dulu, lalu selanjutnya ada fungsi dimana fungsinya akan digunakan nanti oleh kita untuk mengecek apakah memvalidasi jawaban kita. Lalu selanjutnya ada ini, mana untuk menampilkan skor kita nanti di akhir. Kita sudah ya agar kita bisa mendefinisikannya di awal. Lalu ada fungsi untuk jadi ketika program selesai kita bisa melakukan mulai ulang tanpa harus merestart programnya. Oke. Untuk variabel-variabel yang dibutuhkan, tentunya kita memerlukan beberapa variabel di sini teman-teman. Jadi kita akan mulai dari bagian mulai game. Di sini pertama kita akan mendefinisikan variabel. Di sini untuk menentukan jawaban kita, dimana setiap kali kita ingin kita sudah memasukkan memilih jawaban, nanti jawaban tersebut akan kita masukkan ke array, mana kita membuat array kosong, atau lebih enak kita akan jawaban array kosong. Selanjutnya ada variabel yang akan berisi angka, di mana angka tersebut merupakan jumlah jawaban yang benar dari soal-soal yang berhasil kita jawab. Atau benar kita buat 0 ya, karena kita ingin benarnya dari 0 ketika program dimulai. Lalu ada nomor soal, di mana nomor soal ini adalah kondisi dari soal keberapa yang kita kerjakan. Lalu setelah itu, karena di sini karena ini merupakan aplikasi quiz game, pasti kita memerlukan soal-soal dan juga jawaban. Di sini untuk soal dan jawabannya karena berbentuk objek, list, dan array, maka di sini saya akan mengambil dari repository saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat jawaban atau soal sendiri nggak apa-apa, atau mau mengcopy dari soal-soal jawaban saya. Ini saya akan taruh di paling atas saja. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita akan rapikan. Oke. Ini kalau kurang lebih ada 5 soal, di mana setiap soal, di mana ada variabel soal-soal yang merupakan objek atau dictionary, di mana ada soalnya, dan juga variabel atau abjad dari jawaban tersebut yang benar yang mana. Lalu di soal kedua, begitu pun juga alfabet untuk menentukan di variabel mana dia benar, dan di dasarnya ada variabel jawaban-jawaban di mana berisikan array in array atau array multidimension, di mana setiap each array-nya atau setiap individu array-nya berisikan abjad dari jawaban-jawaban yang akan ditampilkan ketika setiap soalnya ditampilkan. Jadi soal-soal ini akan berhubungan dengan jawaban-jawabannya. Jadi teman-teman kalau mau buat soal sendiri nggak apa-apa, tapi kalau mau mengcopy soal saya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan sertakan
source code-nya di deskripsi video. Oke, teman-teman, karena kita sudah mendefinisikan soal-soalnya dan juga jawaban-jawabannya, kita akan lanjut ke ini, mulai game. Di mana mulai game ini adalah fungsi yang akan kita jalankan pertama kali dari programnya. Jadi tebakan-tebakan jawaban ini akan menampung jawaban-jawaban yang kita tebak atau kita pilih. Lalu jawaban benar ini akan menampung berapa soal yang berhasil kita jawaban benar. Lalu nomor soal adalah soal keberapa yang setiap kali soal keberapa yang akan kita kerjakan. Jadi ini akan kita gunakan, nanti ini akan benar. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menampilkan soal-soal dan jawaban-jawabannya. Karena ketika mulai game kita akan langsung masuk. Kita akan menggunakan metode perulangan atau for, di mana for soal in soal. Kalau kalian masih kurang familiar dengan fungsi atau metode seperti ini, ada baiknya kalian kembali lagi ke dalam atau mencari di Google tentang for, bagaimana for bekerja. Jadi saya akan membuat garis kosong. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya perlu disclaimer bahwasanya materi atau persoalan project quiz game ini saya ambil referensinya atau saya dapat dari seorang content creator programming juga, nama channelnya adalah Brocode Procode. Jadi nanti buat teman-teman yang merasa kurang jelas, kalian bisa tonton di channelnya dia. Karena saya dapat persoalannya dari dia. Nah, garis ini akan tercetak setiap kali soal itu dicetak. Oke. Misalnya ada print, kita akan melakukan print soal. Jadi kita melakukan perulangan, melakukan iterasi terhadap setiap indeks dari soal ini. Oke. Indeks dari key dari setiap objek soal-soal ini. Jadi yang kita akan print adalah soal-soalnya, key-nya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita meng-print soalnya, kita juga harus meng-print pilihan-pilihan jawabannya, dimana kita melakukan iterasi terhadap jawaban-jawaban. Oke teman-teman, dimana kita akan nulis jawaban in jawaban karena dia bentuknya adalah array, berarti kita perlu mengakses menggunakan indeks. Di sini indeksnya kita memanfaatkan nomor soal. Nomor soal itu kita manfaatkan untuk mengakses jawaban keberapa sih yang ingin kita akses. Ini kenapa saya min 1, karena ingat mengakses indeks atau item pertama dalam array itu dimulai dari 0 bukan 1. Karena kita tulis nomor soal di sini ada 1, maka mengaksesnya kita harus mulai dari 0, dimana kita harus min 1 biar indeksnya menjadi 0. Kalau kalian juga kurang familiar dengan array, kalian bisa coba googling lagi tentang array in Python. Oke, di sini kita melakukan perulangan di sini, dimana di dalam perulangannya kita ingin nge-print setiap jawaban, teman-teman. Jadi setiap each array-nya kita akan iterasi dan kita akan munculkan jawabannya. Selanjutnya, setelah kita melakukan perulangan untuk jawabannya dan soalnya, baru kita masuk ke soal kita, input kita, dimana kita akan tulis ini adalah tebakan akan berisikan input, dimana input itu akan variabel tebakan akan menampung jawaban yang kita masukkan A, B besar ya, B ya, jadi seperti ini. Nah, ini akan menampung nilai yang kita masukkan. Agar nilainya itu kapital sesuai dengan opsi atau value dari tiap objeknya yang merupakan kapital semua, kita perlu mengkonversi variabelnya menjadi kapital menggunakan fungsi upper. Jadi tebakan kita akan isi tebakan, tapi kita terapkan fungsi upper. Di sini itu akan berfungsi untuk merubah hurufnya yang awalnya itu lowercase menjadi uppercase, atau dari huruf kecil menjadi huruf besar, sebenarnya seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, jangan lupa setelah kita memilih jawaban kita akan memasukkan jawaban yang kita pilih tadi ke dalam array tebakan jawaban. Untuk apa? Nanti akan digunakan di masa selanjutnya. Jadi kita akan tebakkan jawaban, kita append. Jadi fungsi append ini adalah fungsi memasukkan nilai ke dalam sebuah array. Jadi yang kita masukkan adalah tebak. Oke. Selanjutnya
kita akan coba jalankan dulu fungsi ini apakah dia berjalan dengan benar. Jadi jangan lupa ketika fungsi sudah dideklarasikan, untuk menjalannya kita perlu melakukan eksekusi terhadap fungsi tersebut. Jadi kalau kita run, nah di sini kalau teman-teman lihat soal pertama itu berhasil dijalankan, siapa Presiden Indonesia, mana indeks jawaban indeks pertama ditampilkan. Karena kita menggunakan dua array, yang satu untuk menampung soal-soal dan jawaban benarnya, yang kedua adalah menampung list dari jawabannya. Contoh kita masukkan bit B ya. Soal kedua akan ditampilkan. Oh, di sini jangan lupa teman-teman, sepertinya ada yang salah. Di sini jangan lupa setiap kali perulangan kita perlu menambahkan nomor soalnya. Jadi kita akan plus sama dengan sama dengan 1. Tadi itu salah karena tadi itu muncul jawaban yang sama, di mana soal pertama dan kedua memiliki opsi jawaban yang sama karena nomor soal kita tidak update. Kita setiap kali sudah melakukan iterasi, kita perlu menambahkan nomor soal. Jadi agar jawaban yang indeks dari jawaban yang kita gunakan untuk mengakses jawaban-jawaban ini berbeda atau dinamis. Jadi kalau kita run lagi, dimana kalau kita masukin B atau A yang benar ya. Salah cok. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa setelah kita melakukan perulangan, di akhir kita harus mengincrement atau menambahkan nomor soal dengan 1 agar nomor soal bisa diupdate sehingga indeks yang kita gunakan untuk mengakses array jawaban-jawaban juga berubah atau dinamis, sehingga soal dan jawabannya bisa terus sesuai. Seperti ini teman-teman. Oke, ada 5 soal ya teman-teman. Oke. Di sini kita berhasil menampilkan soal dan jawaban yang perlu kita jawab. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, karena kita sudah berhasil mendefinisikan atau menampilkan soal-soalnya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian validasi jawaban atau melihat membuat program untuk mengecek apakah jawaban kita itu sudah benar. Kita akan masuk ke dalam fungsi cek jawaban. Di mana fungsi cek jawaban ini saya akan menerima 2 parameter atau menerima 2 argumen. Jadi saya akan mendefinisikan 2 parameter yang mana ketika fungsi ini dipanggil, kita perlu melemparkan 2 argumen. Di mana yang pertama adalah jawaban benar ya. Yang kedua itu adalah tebakan user gitu. Jadi jawaban benar ini akan sebagai nilai acuan apakah tebakan user atau tebakan kita itu benar. Oke, gimana fungsi tersebut akan menggunakan if statement. If ya, if answer atau jawaban benar kita itu equal atau sama dengan tebakan user, maka apa teman-teman? Maka kita akan print jawaban Anda benar. Oke, lalu akan memberikan angka 1. Nah, itu nilai 1 lah. Selanjutnya, else. Selain itu, jika jawaban kita ternyata tidak sesuai dengan jawaban yang benarnya, maka
kita akan print jawaban Anda salah dan return angka 0. Oke. Nah, di sini karena kita sudah mendefinisikan pengecekan atau validasi jawaban kita, maka kita perlu panggil dong. Nah, kita panggilnya di mana? Kita akan panggil di setiap kali perulangan soal kita, di mana kita bisa tuliskan di sini, di mana saya akan buat variabel maksudnya saya akan menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di awal, yaitu jawaban benar. Maka jawaban benar itu setiap kali perulangan itu akan kita increment atau akan kita tumpuk nilainya dengan fungsi cek jawaban. Jadi logikanya adalah setiap kali soal-soal kita iterasi, maka di paling bawah nanti akan ada bagian di mana fungsi cek jawaban itu dipanggil. Jadi setiap kali soal itu selesai diiterasi dan sudah kita jawab, maka dia akan memanggil fungsi cek jawaban yang mana nilai atau nilai return dari fungsi cek jawaban akan ditumpukan ke dalam variabel jawaban benar. Sehingga nanti jawaban benar kita jika cek jawaban mereturn 1, maka jawaban benar kita akan ditambah 1. Kalau mereturn 0, maka jawaban benar akan tambah 0. Ini akan berakhir dengan nilai jawaban benar berisikan berapa soal yang kita jawab dengan benar. Tadi seperti yang saya definisikan di bawah, cek jawaban itu memiliki dua parameter. Sehingga ketika kita memanggil fungsi cek jawaban, kita perlu melemparkan dua argumen untuk memenuhi dua parameter tersebut. Argumennya apa? Pertama, kita perlu melemparkan argumen dari jawaban yang benar itu apa sih dari soalnya. Nah, kita akan memanfaatkan fungsi get, di mana kita akan menggunakan fungsi get soal-soal .get, yang mana get ini itu membutuhkan satu argumen, yaitu argumen apa? Argumen dari kata kunci atau key value, nama key value dari yang ada di dalam objek atau dictionary soal-soal. Dimana key value-nya ini ada siapa, presiden tahun Indonesia, lalu ibu kota ini, itu adalah nama key. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Kita menggunakan soal yang sudah kita iterasi. Ini kita menggunakan di sini soal, teman-teman. Jadi ini akan mendapatkan value key atau nilai dari key objek yang dimaksud. Jadi kalau soal ini merupakan soal yang pertama, maka dia akan berisikan value-nya yaitu A. Kalau dia merupakan soal yang ini, maka dia akan berisikan value-nya yaitu D. Jadi dia akan mendapatkan value berdasarkan key yang kita kirimkan sebagai argumen ke dalam fungsi get. Oke. Ini adalah parameter atau argumen pertama. Lalu argumen kedua itu akan berisikan tebakan user atau tebakan kita. Nah, tebakan kita sendiri sudah kita definisikan di dalam variabel tebakan. Jadi kita tinggal tuliskan tebakan. Teman-teman, ini kita sudah berhasil membuat fungsi validasi. Yang mana fungsi validasi ini kita bisa cek di sini ya. Kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes. Kita akan coba print, teman-teman, print dari jawaban benar. Kita akan buktikan apakah jawaban kita itu benar sesuai dengan berapa banyak jawaban yang kita jawab benar. Dan apakah juga kita akan mengecek apakah program kita sudah berjalan dengan baik. Kita save dulu sekarang. Oke, tes yang pertama Indonesia adalah Soekarno. Kita lihat A. Halo, oke. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada output jawaban Anda benar. Jadi saya memilih jawaban yang benar. Lalu yang kedua, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kita akan pilih benar lagi. Halo, jawaban Anda benar. Oke. Di sini kita akan coba membuat jawaban yang salah sengaja, yaitu kita akan pilih A, B. Oke. Kira-kira outputnya? Ya, jawaban Anda adalah salah. Oke. Di sini kita akan coba benarkan lagi, yaitu adalah D. Dan ini adalah Richard Feynman. Kita akan jawab benar lah. Kalau kalian teman-teman perhatikan, di sini ada output 4. 4 ini adalah merupakan nilai dari variabel jawaban benar. Jawaban benar itu adalah berisi nilai berapa soal yang kita jawab dengan benar. Apakah benar 4? Benar ya teman-teman. Benar ya teman-teman. Karena kita di sini menjawab hanya satu soal aja yang salah, yang ini. Oke, sepertinya program kita berjalan dengan baik sampai saat ini.
Tapi tentu aja belum selesai karena kita belum bisa menampilkan skor dan juga menggunakan opsi untuk melakukan ulang program tanpa perlu melakukan reset atau restart program. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian display score. Oke, display score. Di mana display score sendiri itu kita akan panggil tentu saja masih di dalam fungsi new game kita. Tapi tentu aja sudah di luar dari perulangannya. Tapi sebelum kita memanggil kita pasti perlu untuk mendeklarasikan fungsinya itu isinya apa sih. Oke, di sini untuk fungsi menampilkan skor sendiri adalah fungsi ini akan bertugas untuk menampilkan skor kita dengan baik. Tadi kan kita hanya menampilkan 4 sederhana gitu. Kita ingin menampilkannya lebih jelas gitu. Oke, jadi kita akan mendefinisikannya. Pertama, agar rapi saya akan coba membuat garis dulu 1 2 3 4. Kalau kita samakan saja seperti yang di atas tadi. Ini kita copy aja nggak apa-apa. Kita paste. Oke. Kita akan hasil teman-teman. Oke, sini saya akan menerin biar agak rapi aja. Nah, di sini dalam fungsi menampilkan skor kita perlu saya akan mendefinisikan dua parameter di mana kita memerlukan nilai ketika fungsi ini dipanggil. Yang pertama adalah saya ingin mendapatkan nilai dari berapa sih skor yang benar kita jawab, yaitu adalah skor benar. Kita akan tuliskan skor benar parameternya. Jadi di sini nanti akan berisi berapa sih kira-kira soal yang mampu kita jawab dengan benar totalnya. Lalu selanjutnya parameter kedua adalah saya ingin berisikan array yang menampung opsi-opsi atau jawaban-jawaban yang kita pilih benar tadi. Oke, di sini saya akan tulis jawaban saya. Oke, lalu selanjutnya saya di sini akan menampilkan. Jadi kenapa saya itu perlu jawaban-jawaban yang saya pilih di dalam fungsi ini, karena saya ingin tampilkan agar display score atau menampilkan skor kita itu jauh lebih jelas, agar user akan lebih paham. Dimana saya akan tampilkan jawaban saya dulu, jawaban yang kita pilih atau user pilih. Oke, nah saya nggak pengen dia itu ngeprint buat kolom baru ya setelah ini, atau memaksa ke kolom baru atau ke baris baru, maaf. Jadi saya akan buat seperti ini biar dia itu tidak menciptakan baris baru nanti ketika mengeprint baris selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengprint semua jawaban yang saya pilih. Jawaban yang saya pilih bukan jawaban yang benar. Di sini karena ada 5 soal, otomatis yang akan tampil ada 5 jawaban yang saya pilih atau 5 abjad yang saya pilih berdasarkan tadi pilihan user ketika di program. Nah, saya akan menampilkan menggunakan perulangan karena variabel jawaban saya ini adalah merupakan array. Jadi kita bisa menggunakan perulangan. Akan for X, ya kita akan pakai X, atau for jawaban in jawaban saya. Oke. Mana itu akan ngeprint jawaban yang mana akan dipisahkan dengan spasi. Oke teman-teman, lebih seperti itu. Nah, saya juga akan buat print kosong agar memberikan space. Selanjutnya, karena kita sudah menampilkan jawaban-jawaban yang kita pilih, tentu saja saya juga ingin menampilkan nilai-nilai hasil total nilai yang saya dapatkan berdasarkan berapa jawaban yang saya jawab benar atau salah. Ini saya akan menggunakan persen. Akan ada variabel skor yang akan menampung skor benar saya. Saya akan menggunakan rata-rata ya, cara menggunakan rata-rata. Dimana skor benar saya akan dibagi dengan jumlah soal yang ada. Itu yang mana saya akan menggunakan fungsi len ya. Kalau teman-teman kurang tahu apa itu len, jadi sederhananya len itu adalah sebuah fungsi yang mana fungsi itu tuh dapat mengukur berapa sih panjang array sebuah array atau nilai panjang dari sebuah array. Contohnya soal-soal kita itu variabel soal-soal di sini kan ada 5 nilai, 5 butir soal ya. Maka len ini akan berisikan 5. Jadi saya menggunakan rumus ini itu untuk mencari rata-rata.
untuk menentukan skor saya. Gimana skor tadi? Itu akan saya kalikan dengan 100 dulu. Karena saya ingin menunjukkannya dengan presentase. Lalu di terakhir saya akan melakukan P. Skor atau nilai kamu, ya. Nilai kamu, saya akan menggunakan string konkatenasi. Ada str ya. Jangan lupa di convert menjadi string dulu. Mana ya agar skornya itu tidak berbentuk pecahan, saya ingin membuatnya ke integer dulu karena pasti by default dia akan berisikan koma 0. Jadi saya tidak ingin itu. Saya akan buat skor di sini. Lalu ditambah persen, logo persen. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi nilai kamu akan berisikan skor yang sudah saya convert dari integer biar tidak berbentuk float, lalu dikonvert menjadi string agar bisa melakukan operasi konkatenasi. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kurang lebih sampai sini sudah. Maka fungsinya akan kita panggil tentu saja. Tentu saja kita perlu memanggilnya dan juga mengirimkan parameter yang dibutuhkan atau kita perlu mengirimkan argumennya. Ingat tadi parameter yang kita definisikan atau deklarasikan itu ada dua. Yang pertama adalah total benar saya atau jawaban yang bisa saya jawab benar, yaitu adalah jawaban benar. Selanjutnya adalah berisikan array yang berisi tebakan dari jawaban saya. Oke, sepertinya udah. Kita akan coba run ya. Jadi harusnya setelah kita mendeklarasikan variabel mendeklarasikan fungsi menampilkan skor dan juga memanggilnya, seharusnya setelah ini kita juga bisa melihat jawaban-jawaban yang kita pilih dan juga skor yang kita dapatkan berdasarkan kemampuan atau benar salah yang kita dapatkan atau kita jawab. Oke, di sini yang pertama kita akan jawab benar dulu A. Oke, benar ya, jawabannya benar. Di sini kita akan salahkan deh C, ini pasal ya. Salah, ini kita benarkan D ya, 945. Ini kita benarkan D, gaya gravitasi. Oh, ini kita juga akan benarkan. Oke, di sini ada hasil, di mana hasilnya? Kalau teman-teman perhatikan, jawaban saya itu berisikan ternyata di sini tampilkan A, C, C, D, B. Benar nggak? Kalau kita lihat dari atas, itu benar ya teman-teman. Maaf di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan, mana sih? Ini A, C, C, D ya. Lalu B. A, C, C, D, B. Ini adalah jawaban yang kita pilih. Lalu selanjutnya di sini ada nilai kamu 80%. Nah, kalau kita hitung secara manual, di sini kita punya 5 soal, di mana kalau untuk mencapai 100% maka setiap soal itu dibekali atau berbobot 20%. Maka ketika kita itu menjawab benar semua, maka kita mendapatkan 100%. Di sini konteksnya kita salah satu sehingga bobot kita akan berkurang 20%. Jadi 100% dikurangi 20% adalah 80%. Jadi harusnya output ini dari jawaban saya yang ACCDB itu sudah sesuai dengan pilihan kita, dan juga nilai kamu yang berisi 80% ini sudah benar kalkulasinya berdasarkan rumus rata-rata dan juga convert atau string konkatenasi yang kita lakukan. Oke, sepertinya program kita bagian menampilkan skor juga sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah kita juga ingin melakukan mulai ulang. Mulai ulang di sini adalah ketika program sudah selesai, kita juga punya opsi untuk apakah kita ingin memulai program dari awal. Jika kita tidak, maka kita bisa cancel. Jika iya, kita bisa iakan. Jadi kita tidak perlu merestore program secara manual menggunakan kode editor. Oke, di sini pasti kita perlu melakukan definisi mulai ulang atau deklarasi fungsi mulai ulang. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya sebenarnya sederhana. Pertama kita perlu jawaban sama dengan input. Kita perlu menanyakan pada user, apakah Anda ingin mengulang ini program. Nah, ini kita akan tulis yes or no gitu ya. Tapi gitu aja deh. Oke. Nah, agar tidak terjadi sensitive case, permasalahan case dari yang kita inputkan, maka kita akan isi jawaban sama dengan
jawaban dot upper. Jadi kita akan buat uppercase atau huruf besar semua. Meskipun kita tulisnya huruf kecil, dia akan tuliskan huruf besar. Nah, jika sudah kita input, kita perlu melakukan validasi. If ya, kita pakai if respon atau respon kita, if jawaban kita itu sama dengan yes ya, jadi jawaban kita itu sama dengan yes, maka kita akan return true. Alright. Else ya, selain itu jika jawaban kita itu tidak yes ya, jawaban kita itu maaf, kita else, jadi kita akan return false. Jadi ketika jawaban kita mengatakan yes, maka returnnya adalah true atau pengembalian nilainya adalah true. Tapi jika selain yes, jadi ketika kita mengetikkan selain yes seperti no atau apalah, maka dia akan return false. Oke. Lalu selanjutnya apa? Kita sudah cukup mendefinisikan atau mendeklarasikan fungsi mulai ulang. Tapi seperti yang saya ingatkan kembali teman-teman, fungsi tidak akan berjalan jika hanya dideklarasikan saja. Melainkan perlu yang ada yang namanya eksekusi atau pemanggilan fungsi. Di mana fungsi tersebut atau fungsi dari mulai ulang ini kita akan panggil di mana? Kita akan panggil di bawah sini. Kita akan menggunakan fungsi while. While itu adalah fungsi perulangan seperti for. Jadi while ini itu fungsi yang melakukan perulangan. Jadi selama kondisi yang dideklarasikan itu selalu true, maka fungsi itu akan terus, pernyataan-pernyataan di dalam while tersebut akan terus dieksekusi. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa googling tentang perulangan while ya di Python. Oke, di sini kita akan while menggunakan fungsi mulai ulang. Jadi ingat teman-teman, ketika mulai ulang kita panggil, maka di output terakhirnya dia akan mengembalikan return true atau false. Jadi selama returnnya itu masih true. Okay. Jadi ketika kita menjawab yes, baru returnnya true. Jadi selama dia true, maka kita akan memanggil fungsi mulai game. Nah, okay. Jadi ketika kita mengetikkan selain yes nanti di dalam ketika fungsi mulai ulang sudah dipanggil, baru while selesai. Jadi while ini itu akan terus mengeksekusi ini secara berulang atau secara looping atau secara paradoks selama fungsi ini returnnya atau pengembalian nilainya adalah true. Kalau dia itu false, maka perulangan selesai. Oke, semoga teman-teman dapat ide apa yang saya maksud dari fungsi ini, fungsi terakhir ini. Oke, kalau di sini udah ya. Coba kita run. Oke, ini kita akan coba masukkan ya Soekarno. Kita akan jawab semua dengan benar. Soekarno, jawaban Anda benar. Ya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, benar. Kapan tahun Indonesia merdeka? Kita jawab C, benar, biar benar. Ini juga D. Ini adalah B. Nah, di sini jawaban kita adalah AACDB. Kita akan coba validasi untuk terakhir kalinya. Oke, kita akan. Nah, jawaban pertama kita adalah A. Jawaban kedua kita adalah A. Jawaban ketiga kita adalah C. Jawaban keempat kita adalah D. Jawaban kelima kita adalah B. AACDB. Benar ya? Jawaban yang kita inputkan itu sudah di-outputkan sesuai. Oh, nilai kita adalah 100%. Karena kita menjawab semua soal, 5 soal itu dengan benar. Nah, di sini yang baru adalah ternyata terakhir ada tulisan apakah Anda ingin mengulang program? Yes atau no. Nah, logikanya tadi kita membangun logikanya adalah ketika kita mengetikkan yes, program akan diulang. Kita akan ketik yes. Dan yep, program diulang. Kita akan jawab sembarangan aja. Oke. Nah, nilai kamu 40%. Ya, oke. Nah, di sini ada lagi, apakah Anda ingin mengulang program? Kalau saya ketikkan yes tadi kan, maka dia akan melakukan perulangan lagi. Tapi kalau saya ketikkan no misal, jadi ya program kita selesai. Oke teman-teman, kurang lebih itulah aplikasi kuis sederhana yang sudah kita buat bersama-sama dari tadi. Dan kita ternyata menghabiskan 69 baris. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, program ini itu referensinya saya ambil dari seorang content creator programming juga dari luar negeri, namanya adalah Brocode. Jadi teman-teman yang tertarik dengan ide-ide beliau bisa kunjungi channelnya melalui channel melalui deskripsi saya akan cantumkan. Oke teman-teman, dari awal kita sudah mengimplementasikan berbagai macam hal ya, dari variabel, lalu juga ada fungsi, lalu juga ada variabel dengan tipe data yang sangat beragam dari tuple, lalu array atau dictionary atau objek, integer dan lain sebagainya. Lalu juga kita melakukan proses aritmatika, input menggunakan berbagai macam fungsi seperti upper, append ya. Lalu juga kita mempelajari tentang parameter dan argumen ya. Dan kita
belajar berbagai macam hal seperti fungsi lain dan ini juga. Oke teman-teman, itu tadi adalah video tentang bagaimana kita belajar beberapa dasar Python berdasarkan berbasis project. Tentu saja pasti ada kebingungan di antara teman-teman tentang apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman merasa bingung, kalian bebas untuk menyampaikan tanggapan, pesan, kritik, dan berbagai macam hal di kolom komentar. Saya akan coba menjawab sebaik mungkin dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman ingin kode ini, saya akan taruh di GitHub saya. Jadi teman-teman bisa download dan pelajari kodenya. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.